Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hamzah, Abbas, Abu Talib, tiga paman Nabi yang sudah kita baca. Yang keempat Abu Lahabin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Abu Lahabin, paman Nabi kita yang keempat, Abu Lahab. Wa ummuhu Lainun bintu Hajar. Ibu Abu Lahab adalah Lain bintu Hajar. Kemarin kalau Hamzah, Ibu Sidin Halah bintu Uhaid. Kalau Sayyidina Abbas, Ibu Sidin Qailah bintu Hayyan. Sementara Abu Talib itu dengan abah Nabi kita Abdullah, ibunya sama-sama Fatimah bintu Ammar bin Abid. Nah, tiga sudah bini Abdul Muthalib. Nah, kemudian Abu Lahab lain lagi ibunya, Lain bintu Hajar. Nah, jadi sudah empat sudah bini Abdul Muthalib. Summiya Abu Lahabin li isyraqi wajhihi. Dinamai Abu Lahab. Kenapa tang digalari Abu Lahab? Karena Abu Lahab itu bukan nama, dia kunyah. Kenapa digalari Abu Lahab? Abu Lahab abahnya Lahab. Lahab itu menyala-nyala, terang benderang yang dihasilkan oleh api. Api itu kan bilanya berkobar-kobar, lo menyala terang benderang. Jadi abahnya kubaran api nang terang benderang. Kenapa dinamai atau dikunyahi Abu Lahab? Li isyraqi wajhi, karena bersinarnya, menyalanya wajah Sidin, wajah si Abu Lahab, sehingga lo digelari dengan Abu Lahab. Wa kunyatuhu Abu Utbah. Kalau kunyah aslinya abahnya Utbah, karena anak Abu Lahab yang paling tua Utbah. Lo kunyah itu biasanya kaitannya lawan anak nang tertua Abu Utbah. Wasmuhu, nama asli Sidin Abdul Uzza. Al-Uzza itu kan nama salah satu berhala yang besar yang ada di sekitar Ka'bah. Abdul Uzza, hambanya si Uzza, diartikan bukan. Wa huwa kafirun binasil Qur'ani. Nah, jadi Abu Lahab ini jelas kafir dengan nas langsung dari Quran. Nas langsung dari Quran. Jadi wajib kita meyakini Abu Lahab itu kafir. Kenapa tang? Karena ada nas langsung dari Quran. Karena apapun yang diberitakan Quran itu khabar nang qat'i, khabar nang pasti, akurat 100%. Nah, bila khabar itu bentuknya qat'i, kita wajib meyakininya. Karena 100% bujurnya dihabarkan oleh Al-Quran. Tahu jakan ayat surahnya tuh. Bahkan surahnya gen bangaran surah ada Al-Masad ngarannya, ada juga ada Al-Lahab ngarannya. Tabbat yada Abi Lahab. Tabban yada, kecelakaan kepada kedua tangan Abu Lahab. Jadi ayat ini turun ini sebagai pembelaan dari Allah untuk Nabi kita. Nabi kita tuh disambatikah, dicacikah, kada bisa balas Sidin. Memangkah itu tabiat Sidin. Cuma Allahnya nang sarik. Allah nang membalas.
Ibarat kita tuh kita nang dicaci, kada menyahut kada kita ranai membalas kada, kawan membalas akan kawan nang gerigitan. Nah, itu memang sifat Nabi kita. Kan cerita yang sudah kita maklum merajak didengar ketika oleh Allah Nabi kita disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Kan Nabi kita berdakwah ketika diangkat dilantik jadi Nabi dan Rasul, berdakwah mula-mula secara orang per orang saja, secara sembunyi-sembunyi, bisikan, kada bertatarangan selama 3 tahun. Nah setelah ada punya pengikut sudah, dan dakwah Nabi kita ini sebenarnya tahu wae deh, nah lain orang-orang kafir tahu wae deh, cuma karena Nabi kita kada berterang-terangan, kada langsung menyinggung sesembahan mereka, jadi mereka tuh melihatkan dipikir buhannya juga ya Muhammad kada ya banyak si pengikut, hatakan gin, nah, dikiranya kayak itu. Nah setelah ada punya pengikut 1, 2, 3 dan dakwah sidin sebenarnya tahuan orang berarti deh, cuma karena kada langsung bertatarangan, kada menyinggung tentang akidah keyakinan mereka, jadi oleh orang kafir dilihatkan aja. Nah sudah saatnya perlu muncul secara terang-terangan, turunlah ayat yang menyuruh Nabi kita untuk berdakwah terang-terangan, khususnya dimulai daripada keluarga sidin. Ya Tuhan, wa anzir asyiratakal aqrabin, berikan inzar kepada keluargamu yang terdekat, wahai Nabi Muhammad. Nabi kita nih kada tahu kisah risiko. Pokoknya bila Tuhan nyuruh gue bisidin. Amun kita tuh kan menimbang-nimbang ulu. Ini kira-kira sarika orang kada kah? Bisa sarika orang, bisa gusari orang. Itu kan kita timbang-timbang. Nabi kita tuh kada tahu menimbang sen. Pokoknya bila Tuhan nyuruh gue bisidin. Maka itu seorang Nabi kada boleh timbang-timbang tuh. Kayak ragu-ragu anak melaksanakan perintah yang tegas dari Allah. Maka kumpulkan sidin, keluarga sidin. Kumpulkan sidin, keluarga sidin nih di Bukit Sopa, Kiawi sidin, wahai bani anu, Kiawi sidin, kula-kulan atau parak. Sudah tak kumpul berarti anda. Pokoknya karena memang Nabi kita tuh orang yang memang dipercaya, masih orang yang digeleri al-amin. Nah jadi ketika Nabi kita ini berkiawan, pasti ada sesuatu yang besar nih ini. Jadi orang belerek tulakan nih, sampai orang yang kada kuat tulak pun paling kada anak buah diutus. Hamba sahaya utus dulu kali informasi penting sana, tulakan takumpulan. Jadi setelah takumpulan berteen siap mendengar napa hendak disampaikan Nabi kita, maka Nabi kita memulai pandir sidin. Dia Nabi kita, amun aku nih memadahkan lawan buhanmu tuh di balik bukit sana, di balik gunung sana tuh ada musuh nepacang menyerang kita, percayalah buhanmu. Amun aku ada madahkan, amun aku bapadah kayak itu, bertaan orang serempak menjawab percaya kami. Karena memang kada subang Nabi kita tuh didapati sebagai orang yang berdusta. Kada suah mereka didustai, sakakali pun disuah karena dustai. Namun kita ini adalah nang suah kita dustai dah. Sualai kamu dustai orang, jangan ditanya suah orang cakai. Guru lah didustai. Nang apakah alasan kada turun? Kuitan lah didustai. Soalah dustai kuitan. Jujur, suah. Guru suah didustai, suah. Guru kuitan didustai, kawan pang makinnya aing loh. Kita sebagai orang tua pulang anak bisa kita dustai itu loh. Soalnya dustai anak sah loh itu. Nabi kita ini kada suah, ada orang yang suah didustai sidin. Jadi mun ada kabar dari Nabi Muhammad, orang tuh 100% percaya. Percayalah ya Nabi, amun kupadahkan di balik bukit tuh ada musuh nepacang menyerang kita. Percaya aja berataan. Nah kan Nabi kita hendak mentes nih, masihkah orang ini percaya awan sidin kada kah? Ternyata sebertaan sarempak menjawab percaya kami. Nah jadi kami percaya, kami kada pernah membuktikan ingkam nih berdusta sekalipun. Nah jadi Nabi kita mau kayak itu, dengarkan kabar nah hendak ku sampaikan. Ini di balik alam dunia ini di sana ada neraka ya Nabi kita. Yang mana bila kita kada hati-hati kita bisa masuk ke dalam api neraka. Nah, sapalih bagi kilaran. Amun habar-habar nang halam tuh masih kau diterima. Amun ini bujur jakah jasa ikong. Lalu akhirnya ada yang percaya, ada yang kada. Bimbang berarti banyak nang bimbang nih. Nah jadi setelah rupanya mendengar berita kayak ini, tujuan dikumpulkannya sekadar menyampaikan sebuah dongeng jarak Abu Lahab nih. Lalu Abu Lahab pun berucap,
tabban laka ya Muhammad. Tabban, celaka engkau hai Muhammad. Alihadza jama'tana, untuk inikah ikam mengumpulkan kami ini? Sekadar dengar bualanmu nikah, jar Abu Lahab, jar paman sidin seorang tuh. Disambet tabban tuh kan celaan besar tuh, celaan yang sangat memalukan tuh. Nabi kita sidin tahu dari resiko kayak itu. Ada deh jawab sidin. Itu ngarnya dalil orang waras bakalah dulu kok. Jadi bila orang menyebeti kita, bila waras bakalah. Bila menjawab sama kada warasnya dulu kok. Ngini nang alih hanya jadi orang waras nih. Kita kan mau kawan jawab dulu. Apalagi nama kita nih, kita hitung-hitung kuat kita masih. Nah kita jawab tuh kita. Nabi kita tuh sidin kada bisa jawab. Cuma Tuhan yang sarik turun ayat membela Nabi kita. Abu Lahab menyambat Nabi kita, tabban laka ya Muhammad, dibalas Tuhan, tabbat yada Abi Lahab. Jadi itu sebuah nas langsung dari Allah bahwa Abu Lahab kafir binasil Quran. Karena itu wajib kita meyakini Abu Lahab itu kafir. Nah beda dengan seperti semalam sudah kita bicarakan Abu Talib. Wajiblah kita meyakini Abu Talib itu masuk neraka? Kada wajib kada. Karena ada nas dari Quran, ada pang kisahnya. Kan biasanya kan dikait-kaitkan nih, karena kita hendak banget paman Sidin Abu Talib nih agar membaca 2 kalimat syahadat sebelum meninggal. Kan ceritanya dalam hadis ternyata kata baca Sidin sampai meninggal. Sedih Nabi kita. Kan kisahnya ada turun ayat nang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Angkot dikait-kaitkan biasanya ayat itu kepada Abu Talib. Tapi kada ada nas langsung juga pada itu Abu Talib. Di samping itu jar ulama, Abu Talib itu kan meninggal ketika Nabi kita masih di Makkah. Sementara innaka la tahdi man ahbabta itu surah yang masuk surah Madaniyah. Surah yang turunnya sudah di Madinah. Mana ada kaitannya lawan Abu Talib, walaupun biasanya ada disebut-sebut tentang kematian Abu Talib yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan ayat tadi. Tapi kan kada jelas juga itu nasnya. Beda dengan tabbat yada Abi Lahab, itu nas benar. Di samping itu ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, di mana Quran secara kita segera mencap Abu Lahab ahli neraka padahal orangnya masih hidup. Maksudnya kayak apa mukjizat Al-Quran? Ketika Quran mengatakan Abu Lahab itu celaka, penghuni neraka, padahal orangnya masih hidup, ini jaminan bahwa sampai mati pun kada pecang Islam sidin. Itu padahal jaka Abu Lahab tuh hendak membikin umat Islam ragu-ragu, mun pintar sidin, tapi kada pintar sidin. Kan sudah dicap nih dalam surah itu kan kada baca cabutan lagi tuh. Kada bacangan ada mansuhnya kalau surah yang berkaitan dengan cerita. Nah bisa nasikh mansuh itu bila berkaitan dengan hukum. Jaka Abu Lahab tuh hendak membikin orang Islam ragu-ragu tentang Sidin, padahal Sidin sudah dicap dengan surah tabbat yada Abi Lahab. Misalnya Sidin waktu hidup pura-pura masuk Islam, sehingga orang akan jadi bingung, jurang. Maka tulisannya sudah ada deh tabbat yada Abi Lahab. Kenapa tang Sidin beriman masuk Islam salah Quran ini apakah? Itu kan jaka hendak Sidin membikin orang-orang jadi ragu. Ternyata Quran itulah mukjizat. Wani memastikan meskipun jaka hendak atau kesempatan Islam itu ada. Ini menunjukkan bahwa mukjizat Quran menyampaikan sesuatu baduhulu ari sebelum terjadi sebagai sebuah kepastian yang tidak akan dirubah lagi. Jadi Abu Lahab wa huwa kafirun binasil Quran. Wa kana min ashaddihim mu'aradatan lid-da'watil islamiyyati, dan Abu Lahab termasuk orang kafir yang paling keras permusuhannya, penentangannya terhadap dakwah Islam. Dan ini cocok lawan bini Sidin. Cocok kompak wan dua lagi bini, makanya kedua-duanya ada wa mar'atuhu hammalatal hatab. Jadi cocok dua lagi bini ini diabadikan Allah dalam surah tadi.
Wa asabathul adasatu pakatalathu, dan bagaimana tragisnya orang yang menentang Nabi kita tuh, tragis umur akhir hidupnya. Wa asabathul adasah, dan menimpa kepada Abu Lahab al-adasah. Nanti ada di bawah makna adasah. Akhirnya pakatalathu, penyakit adasah tadi yang menyebabkan Sidin tewas, mati mengenaskan. Pada paman Nabi itu, artinya musuh-musuh Nabi, penentang-penentang agama itu rata-rata kehidupannya berakhir dengan tragis. Mungkin kisah yang biasa kita dengar tuh, ada dulu seorang presiden Mesir kah tuh, siapa tuh, nang matinya sangat sulit tuh, sampai kematiannya pun sangat mengenaskan. Bapak sekularisme, Sidin nang menjadikan Mesir zaman dahulu berpaham sekuler, memisah antara negara dengan agama. Kada boleh hal-hal yang berbau agama masuk dalam negara, sehingga pokoknya kada boleh pang ada simbol-simbol agama dalam negara Mesir itu dahulu. Ada yang tahu sih pengarangnya? Mustafa Kamal Ataturk. Itu kalau sehingga orang nang bibinian tuh jadi menteri berjilbab kada boleh, parlemen kada boleh berjilbab, pokoknya dijauhkan simbol-simbol agama dari negara Mesir. Itu paham zaman dulu. Akhirnya matinya kan tragis tuh ceritanya tuh, kepanasan Sidin luar biasa, padahal kada ada apa cuma panas dan dalam cerita dikuburkan dakwa. Tanah tuh kada kau ditabuk, tabuk sini, kada kau ditabuk, tabuk ke situ, kada kau ditabuk, kada hakun tanah narima, sehingga Sidin tuh bahasa imbah diandak di tanah kubur, kada betabuk tuh, langsung dibuatkan bangunan di atas supaya jangan baunya menyebar ke sana kemari. Tragis. Nih sama Abu Lahab nih, tragis juga, ditimpa oleh penyakit yang namanya adasah, yang penyakit inilah yang mematikan Sidin. Wal adasatu bi fathid dal al muhmalah. Tuh debitnya huruf dal itu berbaris di atas. Adasah, bukan adasah. Wal adasatu basratun tusbihul adasata, takhruju min mawadhi'a minal jasadi min jinsit ta'uni taqtulu sahibaha. Adasah itu adalah satu basrah. Kalau bahasa kitanya bilanya halus jerawat, bila ganal bisul, sama pada basarah ngarannya. Cuma bila halus kita sambet jerawat. Dan biasanya jerawat itu di mana? Di muka. Padahal bisa jerawat itu di burit. Bila halus jerawat ngarannya basarah juga, bilanya ganal kita sambet bisul. Bisulan jerawat itu bedanya halus ganalnya aja. Padahal halus itu kan bisul ya juga. Cuma kita nyambet jerawat. Jadi semacam bisul nang tumbuhan keluaran di sekujur tubuh Sidin yang menyerupai adasah. Adasah itu asalnya kacang-kacang kecil, bangsulan di awak deh nah. Apa aja kita bintik-bintik, bisul-bisul. Makanya pulang nang bebau tuh kayak borok, lain borok, luka nang betanis, luka nang mariget, nang bebau harok tuh di sekujur tubuh Sidin. Jadi basaratun semacam bisul atau semacam jerawat yang menyerupai adasah, kacang-kacang kecil asalnya tuh, yang keluar dari sekujur beberapa bagian dari jasad Sidin. Dan ini termasuk jenis taun. Sebagaimana taun, bila seseorang tuh tertimpa taun itu hampir sulit untuk diselamatkan, tinggal menunggu kematian saja lagi. Taqtulu sahibaha, yang akan bisa membunuh si orang yang terjangkit tadi. Wa kanat adatuhum ayyatajannabu jifataman mata biha. Dan kebiasaan orang-orang Arab di zaman dahulu, mereka menghindari, menjauhi jasad bangkai orang yang mati dengan sebab adasah tadi. Amun kita tuh kemarin kan rami corona tuh,
itu bila mati masih ada nah hakun mengubur. Walaupun pakai pakaian pelindung gitu. Nah, takutan menular. Kalau kita lihat kan corona tuh kada ada bendanya. Orang mati utuh aja. Kada ada bisul nang keluar, kada ada nang buruk kan. Nah, cuma takutnya tuh luar biasa. Nah, kalau gini banget lagi gini. Penyakitnya kelihatan bendanya, berbau pulang sehingga kebiasaan orang-orang Arab mereka menjauhi bangkai jasad orang yang mati dengan sebab adasah tadi. Nah, bagaimana keadaan jasad Abu Lahab setelah mati dengan sebab penyakit adasah nih? Wa dzakara Muhammad ibnu Jarir at-Tabari fi tarikhihi. Muhammad bin Jarir at-Tabari beliau ada menyebut dalam kitab Tarikh Sidin. Annal adasata qurhatun kanatil arabu tatasya'amu minha. Adasah itu adalah satu borok. Apa bahasa kita Indonesia borok tuh? Kalau kanang ligat betanis nang bebau tuh borok ngarannya. Nah, ngarannya itu? Luka jadi borok jangan. Lain borok nang lalawanan hanyar lain. Nang borok nang menjijikkan dilihatnya. Jadi ada satu borok yang mana orang-orang Arab tatasya'am, merasa jijik, merasa ini sebuah penyakit yang membawa kesialan amun tertimpa gitu. Wa yarawna anha tu'di asyaddal adwa, dan orang-orang Arab mereka melihat, memandang, menganggap adasa itu menular dengan asyaddal adwa, dengan penularan yang sangat kuat, yang sangat berat. Nah, karena pacang menular nang kayak dulu tuh kan. Jadi orang nang memandiin orang khusus nang kena corona tuh, nang memandi pakaian pelindung. Falamma asabat Abalahabin taba'adathu banuhu. Nah, ketika adasah, penyakit adasah tadi menimpa kepada Abu Lahab, mati Abu Lahab dengan penyakit adasah, anak-anak Sidin gin, putra-putra Sidin gin menjauhi jasad abahnya. Dua ni beparak, buharuk, lokota tular pulang. Biham seorang pun yang pacang mati. Akhirnya wa baqiya ba'da mautihi salasan la yaqrubuhu wa la yuhawilu ahadun dafnahu. Sehingga jasad si Abu Lahab tadi tetap tinggal setelah kematiannya 3 hari. Tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Kada ada seorang pun yang berusaha untuk menguburnya. Dua ini orang pacang menular. Akhirnya kan terhina loh matinya sudah karena penyakit kayak itu, imbah mati kada diharung orang, anak gen berjauhan. Cuma walamma khafu subbata fi tarkihi, ketika mereka nih keluarga Abu Lahab nih takut kalau kena jadi aib kalau dibiarkan. Sampai turangam seumuran pada kuitan seorang karena penyakit adasah. Aib kayaknya, akhirnya haparu lahu hupratan qariban minhu. Mereka pun menggeliakan jasad Abu Lahab yang sudah mati tadi satu lubang nang parak dari awak Abu Lahab supaya jangan bangkut. Amun jauh kan sarang mangkat pulang kayaknya, geliakan para situ aja. Imbah itu bang summa dapanuhu pitil kal huprati bi alatin tawilatin. Imbah digeliakan, diparak jasad Sidin tadi, kemudian hanyar ditunjul buahnya, ada bangkat kede. Dafa'uhu, mereka tunjul, mereka tolak jasad Abu Lahab masuk ke dalam lubang nang digali tadi. Itu pun kada pakai tangan menunjul, bi'alatin tawilah, dengan alat nang panjang, pakai turus pakai penanjak juung itu, saking kadahakun beparaknya dan kadahakun menyentuh jasad Abu Lahab. Keluarga Abu Lahab juga ini. Nah, imbah tagulung pulang ke dalam, summa kadzafuhu bil hijarah, lalu mereka limpari luang tadi dengan batu. Kadang kayak kita kan parak menimba itu. Dah kan parak tuh bang. Mereka limpari lubang Abu Lahab tadi dengan batu min ba'idin, dari jarak jauh. Kayak orang melontar jumrah. Hatta tawara, sampai hibak tertutup. Nah, itulah dia terhinanya Abu Lahab, hanyar di dunia gitu. Belum kena di akhirat. Nah, ini balasan bagi orang yang menentang dakwah, bukan sekedar membenci Nabi, dasar berusaha untuk menghalangi dakwah. Amun sekadar kada katuju, itu kan kada baik deh. Ini kada katuju tuh diwujudkan Sidin dengan tindakan nyata,
menghalang-halangi, menyakiti, mengganggu, cucuk dua laki bini. Dua laki bini ini kan Ummu Jamil ngarannya. Bagusnya ngaran kelakuan ada baik. Kan bin Abu Lahab tuh digelari Ummu Jamil. Kalau lihat ngaran kan Jamil loh, Ummu Jamil ngarannya. Tapi kelakuan nah sengaja mencari kayu-kayu nang berduri nih, dahan-dahan nang berduri di mana Nabi kita pacangan lalu tebarakan nang duri supaya Nabi kita terjajak. Cocok dua lagi bini. Nah itu Abu Lahab, paman Nabi kita, paman seayah, bukan paman sekandung. Berikutnya paman Nabi kita Al-Haris, wa ummuhu Samaratu bintu Jundub. Lain pulang umanya. Berbeda bini Abdul Muthalib, Halah, Kailah, Fatimah, lain 4 deh, Samarah 5 deh si bini sidin. Cocok aja, banyak lo bini banyak juga. Wa huwa akbaru auladi Abdul Muthalib. Haris ini adalah anak tertua dari anak Abdul Muthalib. Wa bihi kana yukna, dan dengan Haris inilah Abdul Muthalib diberikan kunyah. Sehingga kunyah sidin Abul Haris. Walam yudrik al-Islam. Cuma Haris ini kada mendapati masa Islam. Mungkin meninggalnya sebelum Nabi kita lahir bisa, atau paling kada meninggalnya sebelum Nabi kita diangkat jadi Nabi. Sehingga sidin kada mendapati masa-masa Islam. Mati di zaman Patrah juga. Makanya Abdul Muthalib juga tuh. Kan Abdul Muthalib kakek Nabi kita meninggalnya kada mendapati Islam karena Nabi kita masih 8 tahun umur meninggal Abdul Muthalib, jadi kada mendapati masa Islam. Berikutnya yang ke-6 Az-Zubair. Paman Nabi kita ada namanya Zubair, wa ummuhu Ummu Abdillah. Nah, jadi ibunya Zubair sama dengan ibunya Abdullah. Ibunya Abdullah siapa? Fatimah bintu Amr. Nah, berarti Abu Talib, Abdullah lawan Zubair ini badang sanak sauma sauma. Nah ini pun Zubair ini walam yudrik al-Islama, kada mendapati masa-masa Islam juga. Berikutnya yang ke-7 Hajal bi fathil jim wa sukunil ha, hajlun hajal. Wa ummuhu Ummu Hamzah, ibunya Hajal ini adalah sama dengan ibunya Hamzah. Ibunya Hamzah kemarin Halah bintu Uhaib. Jadi dengan Hamzah badang sanak sauma sahabah. Wasmuhu Al-Mughirah, nama Hajal aslinya adalah Al-Mughirah. Berikutnya Abdul Ka'bah. Bagus ngaran Abdul Ka'bah. Yang dituruti kita jangan banggaran Abdul Ka'bah. Ini orang Bahiri bang, orang zaman sebelum Islam. Jadi cucukai Abdul Ka'bah. Wa ummuhu Ummu Abdillah, ibunya sama dengan ibunya Abdullah. Beda sanak lawan abah Nabi kita juga saumah sahabah. Ibunya Fatimah bintu Ammar bintu Abid. Walam yudrik al-Islam, juga beliau kada menyempati, kada mendapati masa-masa Islam. Walam yakul lahu naslun, dan beliau tidak memiliki keturunan. Abdul Ka'bah tadi. Berikutnya lagi Qusam bidhammil qaf wa fathil musallasah, Qusam. Wa ummuhu Ummul Haris, ibunya Qusam sama dengan ibunya Haris. Badang sanak tadi dengan Haris paman Nabi kita, sama-sama ibunya Samurah bintu Jundub. Mata saghiran, Qusam ini meninggal ketika masih kecil, kada sampai tuha tuh. Berarti nyata juga kada berketurunan kan. Berikutnya yang ke-10 Dirar. Wa ummuhu Ummul Abbas, ibunya Dirar sama dengan ibunya Abbas bin Abdul Muthalib. Itu kemarin Kailah bintu Hayyan. Mata fi ayyamin uhiya ilan Nabi SAW walam yuslim. Matinya Dirar ini pada masa-masa Nabi kita telah diberikan wahyu, telah diangkat jadi Nabi. Cuma sayang beliau kada Islam. Wa kana min fatyani Quraisyin jamalan wa sakhaan, dan Dirar ini termasuk pemuda Quraisy
nang orangnya sangat tampan dan pemurah. Nah, cuma sayang kada masuk Islam. Yang ke-10, yang ke-11 al-ghaidaq. Kita banyak kita paman Nabi ini kada tahu. Nang tahu tu kan nang saikitannya tu nang kada tahu sing banyakan. Luqiba bil ghaidaq, luqiba bil ghaidaq likasrati judihi. Apakah gaidak ini maknanya? Cuma dilakapi, digelari gaidak karena kasrati judihi, orangnya sangat-sangat dermawan. Li'annahu min ajwadi Quraisyin ta'amman wa malan, karena beliau ini termasuk orang Quraisy yang paling pemurah dari segi berbagi makanan, berbagi harta, tujuh sini. Wasmuhu Mus'ab, nama aslinya Mus'ab. Berikutnya yang ke-12 al-muqawwim bi fathil waw wa kasriha, muqawwim bisa, muqawwam bisa. Tasarah nak baca muqawwim, oke, muqawwam iya. Wa ummuhu Ummu Hamzah, ibunya sama dengan ibunya Hamzah Halah binti Uhaib. Nah, itu ada 12 paman Nabi kita. Ada nang saabah sauma, ada nang saabah saja. Nang saabah sauma Abdullah, Abu Talib, Zubair lawan Abdul Ka'bah. Anu sekadar mengetahui tentang paman-paman Nabi kita. Wa min ahli ilmi man ya'uddu a'maman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alu Abdul Ka'bah wal muqawwim wahidan. Di antara ahli ilmu, di antara ulama, khususnya ulama tarikh, itu ada ulama yang menghitung paman-paman Nabi itu dan menjadikan Abdul Ka'bah dan Muqawwim itu satu aja orangnya. Kada berdua kan deh, seikong aja orangnya. Ada di antara ulama nama hitung satu aja. Wajahlan wal ghaidaq wahidan. Lalu Jahlan yang nomor 7 dengan Gaidak yang nomor 11 dihitung satu aja juga. Nah, berarti yang dihitungan kayak ini berapa paman Nabi? 10 aja lagi. Nah, itu khilaf ulama. Bukan hanya fikih, nah khilaf hitung orang bisa khilaf juga. Wal asyaqqa'u li Abdillah walidin Nabi sallam min haula'i salasatun. Wal asyaqqa, dan nang saumma saabah. Asyaqqa itu saudara sekandung. Dan yang sekandung bagi abah Nabi kita Abdullah, abah Nabi dari mereka-mereka yang banyak tadi 3 orang. Abu Talib, Zubair, Abdul Ka'bah. Abdullah itu abah Nabi kita sudah, Abu Talib, Zubair dan Abdul Ka'bah. Wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam situn, dan bibi Nabi kita yang sanak abah Nabi kita yang bibi ini ada 6. Wahunna, mereka adalah pertama Sofiyah. Sofiyatun, ini lain Sofiyah istri Nabi kan ada. Samangaran aja. Siapa ini? Wahia Ummu Zubair ibnil Awam. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam. Kan di antara 10 sahabat nang mubasysyirin bil jannah termasuk Zubair bin Awam. Dalam qasidah Mudariyah tuh kan ada tuh. Jadi Nabi kita tuh berarti wan Zubair bapak hubungannya sepupu sekali, yaitu Abdullah badang sanak lawan Sofiyah umanya Zubair bin Awam. Parak aja kula masih kan. Zubair bin Awam ini istri Sidin ngarannya Asma bin Abi Bakar. Asma bin Abi Bakar baanak Abdullah. Lu Abdullah bin Zubair termasuk beberapa abadilah yang luar biasa di zaman Nabi. Kan ada beberapa abadilah dalam istilah ulama usul hadis tuh. Ada beberapa Abdullah nang hebat di zaman Nabi. Tawai lo kok. Abdullah. Ya banyak Abdullah zaman Nabi itu loh. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair bin Awam. Belajar sejarah ala kadarnya ada aja. Orang yang betul kita paham loh. Jangan buntu lalu-lalu. Jadi semua pak-pak ilmu tuh mestinya kita ada sedikit-sedikit barang. Jadi ketika orang berkisah nyambung kita. Jangan sampai orang berkisah bingung kita. Suandang aku jadi kayak ini. Seorang enggak ditahu.
Jadi tiap-tiap pak-pak fan dalam ilmu itu dikuasai ala kadarnya paling kada. Jangan 3 aja. Jangan mun pikir tauhid tasawuf itu memang kada gitu. Untuk meluasi wawasan, nah tahu sejarah, tahu ilmu ini ala kadarnya, tahu ilmu itu ala kadarnya. Wa ummuha Halah bintu Uhaib, Ummu Hamzah. Jadi ibunya Sofiyah ini Halah bintu Uhaib, ibunya Hamzah. Jadi badang sanak lawan Hamzah sauma sa'abah. Nah, jadi Hamzahnya masuk Islam, Sofiyahnya juga dang sanak sidin masuk Islam. Nah, ini sebuah nikmat yang besar bagi paman dan bibi Nabi nang diberi Allah hidayah masuk Islam. Tufiyat fil Madinah fi khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an fi sanati 20. Beliau wafat di Madinah pada kekhilafahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 20 Hijriah. Artinya beliau panjang umur nih. Nabi kita 11 Hijriah meninggal, nih 20. Artinya 9 tahun setelah Nabi kita wafat hanya beliau wafat. Waqad balagat salasan wa sab'ina sanatan, dan usia beliau mencapai 73 tahun. Wa dufinat bil Baqi', dan dikuburkan di pakuburan Baqi' di Madinah. Jadi memang kalau ini ngalih anak ziarah Baqi' itu kadang lagi anak kaya rajin. Anak kesana, anak kamari nyaman. Ini kada kawa. Paling searah jalan gitu sampai keluar. Kada boleh bilok-bilok dijagainya. Lu ngalih bicara padahal jakanya boleh itu nyaman anak. Jadi jar sebagian orang nya kubur di Baqi' itu kada mau kita ke Baqi'. Amin. Mana kada yakin loh. Tuh duit harus pikir kamu kada berduit tuh jarnya. Nya kada mesti berduit kan dia tulak asana loh. Kubur-kubur para sahabat istri Nabi itu rata-rata imbah masuk kada jauh, cuma kada bangaran apa masalahnya. Nang kasana tuh perluasan aja lagi gitu. Perluasan tuh ya orang-orang hanyar-hanyar aja gitu. Amun nang awal-awal Baqi' itu kan di parak-parak intang lawang situ aja orang berkuburan. Pak istri-istri Nabi cuma ya karena kada betulis ngaran lu kada pinandu lagi dan kada kau nak minandui. Kada kau nak bagi singgah lawas dihage orang deh. Nah, jadi kalau kada salah Sofiyah itu jaka ibadat kita masuk lewat pintu muka itu sebelah kiri agak jauh situ kumpulan paman-paman Nabi, bibi-bibi Nabi na Islamnya berkubur di situ. Jar orang, nah, jar aja bang kada kau mesti dan kada kau cuma jangok-jangok wae. Qila ada pendapat lam yuslim min ammatin Nabi sallam allai adraknal bi'sata ghairuha. Jar pendapat nangkan ini tidak ada yang masuk Islam dari bibi-bibi Nabi yang menemui Nabi kita jadi Nabi sudah selain Sofiyah. Artinya Sofiyah aja satu-satunya bibi yang menemui kebangkitan Nabi kita sebagai Nabi dan sidin masuk Islam. Jar kelnya nah itu. Cuma ada pulang kel nang kedua. Waqila bal aslamat aydan arwa wa atikah. Jar pendapat kedua ndak kadanya Sofiyah aja masuk Islam. Bibi Nabi kita ada juga yang lain dan masuk Islam juga selain Sofiyah, Arwa dan Atikah. Nah, jadi itu bibi Nabi juga. Kemudian yang kedua bibi Nabi kita Arwa, yang ketiga Atikah, yang keempat Ummu Hakim, yang kelima Birrah, yang keenam Amimah. Nah, jadi jumlahnya itu tadi 12 tambah 6 18. Abdul Muthalib isi anak, cuma induknya beberapa orang juga kada seikong aja itu. Wala khilafa fi adami islami hadhihi salasatil akhirah, dan tidak ada khilaf ahli sejarah pada tidak masuk Islamnya 3 yang terakhir, yaitu Ummu Hakim, Birrah lawan Amimah itu sepakat kada Islam. Sementara Arwa dan Atikah ada khilaf. Kalau Sofiyah positif dan dipastikan masuk Islam. Wa hadhil khamsatul al-akhirah syaqiqatu Abdillah walidin Nabi. Jadi 5 yang terakhir. Mana 5 terakhir? Oi, mulai Arwa tuh 5 terakhir ngarannya. Kalau Sofiyah kan bedang sanak sama Sabah lawan Hamzah tadi. Nah 5 terakhir ini syaqiqatu. Syaqiqatu kita saudari sakandung
lawan Abdullah abah Nabi kita. Jadi abah Nabi kita tuh dang sanak sidin nasa kandung banyak bibini itu nang lelaki tadi Abu Talib, Zubair, Abdul Ka'bah tambah berlima long bibini. Nah itulah banyak Abdul Muthalib isi anak. Nah hanya kena cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj ini termasuk bagian tauhid? Karena memang kabarnya, beritanya langsung daripada Quran. Jadi sesuatu berita nang datang langsung dari Quran itu kabar nang pasti, nang qat'i, maka setiap kabar nang qat'i wajib diyakini. Lalu masuk bab bagian akidah. Karena itu kan jebabnya sebagian ulama-ulama tauhid membuat tentang mashul khuf dalam tauhid, menyapu khuf dalam tauhid. Padahal mashul khuf itu kan masuk bagian fikih, tapi sebagian ulama memasukkannya dalam bab tauhid. Kenapa tang? Karena wajib orang meyakini bolehnya menyapu khuf sebagai pengganti membasuh batis ketika berwudu. Kenapa tang? Karena dalilnya mutawatir. Hadis-hadis yang sangat banyak yang sampai ke tingkat mutawatir. Artinya perawi dari sahabat banyak orangnya. Dari jumlah yang kadang mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Tabi'in tentu lebih banyak lagi. Kemudian pulang generasi sampai kepada para perawi banyak juga meriwayatkan. Nah, hadis yang sampai secara mutawatir dari semua generasi itu menghasilkan ilmu qat'i, ilmu pasti. Maka wajib diyakini. Sehingga bila orang kada meyakini hukumnya kafir. Bila dalilnya dalil qat'i. Nah, cuma sebagian ulama kita tetap dipikir mandak kada membuat dalam tauhid, sebagian ulama dalam tauhid dibuat agar menyadari ini termasuk bagian yang wajib diyakini. Karena hadisnya sampai tingkat mutawatir. Nah, hanya kena Isra Mi'raj. Selanjutnya habis Isra Mi'raj sedikit tentang dakwah Nabi kita, lalu berakhir dengan penutup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.